Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Nah, saudara dan saudari, pada hari ini, sebentar tadi ketika saya merenungkan Injil pada hari ini, dan saya melihat semua bahan-bahan bacaan saya yang diberikan oleh katekis sebentar tadi, saya terlihat bacaan misa kanak-kanak pada hari Jumat 16 Ogos 2024. Jadi saya bilang, apa yang saya mau cakap sama ini kanak-kanak? Apa yang perlu saya mau mengatakan kepada kanak-kanak ini? Saya coba untuk menempatkan diri saya seperti kanak-kanak itu. Tetapi bukan senang untuk menjadi kanak-kanak dengan umur yang sudah seperti apa yang saya ada sekarang ini. Tetapi pada hari ini kita perlu bersyukur karena Tuhan mengatakan apa yang telah disatukan oleh Allah janganlah manusia pisahkan. Tetapi ada di kalangan kita apabila sudah disatukan ada juga yang berpisah. Nah, pada hari ini bagi ibu bapak yang bagi orang dewasa yang sudah berkawin, petikan ini mencabar kita untuk merenungkan sifat komitmen kita, terutamanya dalam hubungan. Jadi Yesus menekankan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar kontrak sosial dan kemudahan, tetapi ia adalah perjanjian ilahi, satu ikatan suci yang ditetapkan Tuhan. Nah, dalam perjanjian ini dua orang dipersatukan dalam satu ikatan yang sepatutnya mencerminkan kasih dalam kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus. Nah, karena kasih Tuhan saudara dan saudari, kita semua dikurniakan oleh kanak-kanak, oleh anak. Tapi ada di antara kita yang tidak mempunyai kurnia anak. Jadi kita yang mempunyai anak itu perlu bersyukur karena Tuhan mengurniakan kita anak. Nah, tapi pembacaan pada hari ini bukan tertumpu kepada ibu bapak saja. Bila saya melihat anak-anak kita bernyanyi di choir pada hari ini, teringatkan saya pada zaman kanak-kanak saya. Di mana saya ingat sewaktu saya berumur 6 tahun, saya ingin melayani di gereja, tapi saya takut untuk melayani. Dan ibu bapak saya melarang saya untuk melayani di gereja. Bila saya tanya sama ibu saya bilang, "Mak, saya mau apa? Saya mau melayani di gereja." Terus mama saya bilang, kau belum cukup umur, tidak boleh. Nanti kau bukan pergi melayani, kau pergi bermain di gereja saja, tidak serius." Nah, tapi apabila saya melihat anak-anak kita pada hari ini, saya sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan karena pada umur-umur dorang sekarang, itulah umur-umur ketika saya terpanggil untuk melayani. Dan mereka mempunyai peluang. Jadi, saya mau bertanya kepada choir kanak-kanak ini, apa perasaan kamu ketika kamu bernyanyi pada hari ini? Apakah kamu takut? Apakah kamu excited? Ataupun kena paksa untuk menyanyi? Excited. Syukur dan puji Tuhan. Nah, itulah perasaan saya ketika saya berumur 6 tahun. Saya excited untuk mengikut pelayanan di gereja. Tetapi, ya, memang di dalam pelayanan kita banyak halangan-halangan yang akan berlaku. Tapi syukur dan puji Tuhan karena anak-anak kita pada hari ini menyahut panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Di gereja ini ada pelayanan kanak-kanak. Dan pada hari ini kita merayakan Misa Kudus kanak-kanak. Dan ini pertama kali saya menghadiri Misa Kudus kanak-kanak. Dan di dalam saya punya pikiran, pembaca sabda itu juga di kalangan kanak-kanak yang berumur 6 ataupun 10 tahun.
Tapi mungkin yang tadi pembacaan itu juga mungkin masih di golongan kanak-kanak ataupun di golongan remaja. Nah, oleh itu anak-anak yang terkasih, jangan takut. Teruskan pelayanan kamu, karena Tuhan senantiasa menyebarkan kasih-Nya. Dan ingat, apabila kita sudah melayani, kadang-kadang kita bilang, saya pandai, kau tidak pandai. Kita jangan yang begitu. Kita perlu melayani sepenuh hati, tidak membandingkan siapa pandai menyanyi, siapa pandai membaca, dan siapa yang aktif. Sekiranya ada kawan-kawan yang malu, kita perlu mendorong mereka, supaya mereka juga berani untuk bersaksi menyebarkan kasih Tuhan. Karena komitmen itu adalah penting. Begitu juga di dalam hubungan berumah tangga. Kalau kita tidak ada komitmen, kita tidak mempedulikan anak-anak kita, maka perhubungan kita dengan Tuhan pun tiada. Jadi, walaupun kita sibuk dengan kerja-kerja kita, jangan kita lupa kepada anak-anak kita. Karena bimbingan dari orang tua lah yang membawa anak-anak kita untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Dari sekaranglah kita mau menanam benih iman itu kepada anak-anak kita. Karena Tuhan memberikan kita karunia kasih melalui anak-anak ini. Jadi saudara dan saudari, mari kita teruskan hidup dengan kasih dalam hati kita, selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang istimewa dan Dia senantiasa bersama dengan kita. Amin.